Halo Tribuners, program Tribunson Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DKI Jakarta secara resmi mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024, yang mana Anies Baswedan juga sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di PKB untuk menjaring kandidat calon kepala daerah ini, yang mana Anies Baswedan menjadi calon tunggal yang kemudian diusung oleh PKB. PKB bahkan kini juga mendalami niat dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang mengaku ingin berduet dengan Anies Baswedan. PKB kini juga menjalin komunikasi dengan PSI terkait rencana duet Anies dan Kaisang Pangarep ini. Lalu bagaimana melihat deklarasi yang dilakukan oleh PKB dan membaca siapa nantinya lawan yang bisa melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini, Tribuners? Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute. Ada Bang Efriza. Selamat sore Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nira Irda, dan terima kasih untuk Tribun News, terima kasih untuk Tribuners, dan Tribun on Fokusnya. Baik, Bang Efriza, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berbincang kembali dalam program Tribun Fokus ini. Kemarin baru saja deklarasi dikeluarkan oleh PKB yang kini mengusung Anies Baswedan, begitu ya, dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza, silahkan melihat deklarasi ini, Bang. Ya, kalau berbicara Pilkada DKI Jakarta atau Pilgub DKI Jakarta ini sangat menarik. Ada sekitar 11 partai politik yang bisa mengusung calonnya. Hanya saja mereka tidak bisa mengusung secara sendiri. Artinya mereka urutan 1, 2, dan 3 itu potensial sekali untuk mengusung, tapi dengan syarat bahwa harus berkoalisi. Dan inilah yang menyebabkan banyak partai, baik itu partai yang urutan pertama sampai dengan urutan 9, yang lumayan kursinya, mereka tentunya berlomba-lomba untuk mencalonkan atau menjadi koordinator dari koalisi tersebut. Dan berikutnya kita melihat bahwa ada keputusan dari Mahkamah Agung yang sangat berpengaruh terhadap kontestasi di pilkada, dan tentunya keputusan Mahkamah Agung ini sangat menguntungkan sekali bagi Kaisang karena Kaisang memang tidak tertarik untuk wali kota, baik itu wali kota Depok maupun dari tingkat Bekasi, dan mau bupati maupun wali kota dia tidak begitu tertarik, dan begitu juga di Solo dia tidak begitu tertarik. Ia menginginkan kursi gubernur, dan Kaisang pun mengusungkan atau mengajukan bahwa dia ingin mencalonkan ataupun berpasangan dengan Anies Baswedan, dan sinyal itu ditangkap oleh PKB. Dan saya rasa bahwa kontestasi DKI Jakarta ini bukan hanya sekedar pilgub, tapi ini juga ada nuansa nantinya di 2029. Anies tentu berpeluang untuk maju lagi sebagai capres, dan tentunya yang kedua kita juga harus mengakui bahwa ini sangat besar sekali peluangnya bagi Kaisang maupun bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memperoleh kemenangan dengan banyak di wilayah provinsi. Dan ini yang sangat menarik, dan berikutnya adalah juga yang sangat menarik bahwa kontestasi ini tentunya kalau berbicara tadi ada lawannya Anies, tentu ada Ridwan Kamil, dan tentu ada Sudirman Said, dan petanya ini menjadi sangat menarik dan masih cair, dan kemungkinan besar pun sinyal-sinyal bahwa Anies dengan PDI Perjuangan, Hmm. dengan Andika Perkasa, dan ini sangat jelas bahwa semua hal ini masih memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Karena ini nantinya juga menjadi sebuah titik awal bagaimana terjalin koalisi untuk sampai kepada di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Dan ini adalah awal mula dari para partai politik untuk merapatkan dukungan dan mencari teman serta mencari kawan
Misalnya PKS dan PDI Perjuangan kalau berkoalisi dengan Anies, jelas bahwa petanya akan berubah menjadi oposisi kemungkinan besar kedua partai itu. Seperti itu Mbak, pembukanya Mbak. Hmm. Oke, artinya masih banyak peluang juga yang bisa terjadi setelah PKB ini mengusung Anies Baswedan, begitu ya, Bang Efriza. Ini kan kalau kita melihat yang paling lekat dengan Anies Baswedan kan sedianya PKS, tapi kini yang justru deklarasi terlebih dahulu adalah PKB, begitu. Kalau dari analisa Bang Efriza sendiri, setelah PKB ini, apakah juga kemungkinan partai-partai lain juga akan menyusul, yang artinya nantinya akan berkoalisi bersama PKB untuk mengusung Anies Baswedan, Bang? Ya, kalau mau kita melihat apa yang dilakukan oleh PKB ini adalah langkah cerdik, langkah Mhm. cerdas yang dilakukan oleh PKB karena ia tahu bahwa sangat sulit ia mengajukan calon dan ia juga kursinya hanya 10 kursi dan berada di urutan ke-6. Tentu ia tidak bisa untuk bermain di wilayah Jakarta dan kita tahu bahwa Jakarta itu yang menguasai adalah PKS, Gerindra yang sempat beberapa kali menang dan juga PDI Perjuangan dan tentunya PKB ingin mengambil kesempatan kans itu apalagi Anies dengan PKB sempat capres dan cawapres dan Ya. saya melihat bahwa ini adalah peluang yang coba ditawarkan tapi sisi yang lain mengapa dengan Kaisang ini bukan sekedar bahwa ini peluang antara mengajukan Anies kemudian Kaisang tapi ini juga peluang bagaimana PKB ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi magnet dalam perpolitikan Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, ia bisa meyakinkan Gerindra bahwa PKB ini punya kekuatan, punya hal yang menarik dan punya sisi yang sangat baik saat ini untuk diajak di pemerintahan karena ide-idenya, gagasannya sangat di luar dari ekspektasi dan saya rasa kalau PKB berhasil menduetkan Anies dengan Kaisang, saya rasa Pak Jokowi sebagai presiden juga memperhitungkan PKB dan bisa jadi ini adalah sinyal bahwa PKB menjadi bagian dari koalisi dan nantinya bukan sekedar bagian dari koalisi, bisa jadi dia adalah pemain inti juga di dalam koalisi. Jadi dia bukan sekedar partai yang datang belakangan kemudian masuk pemerintahan, tapi juga ia menjadi partai yang turut diperhitungkan oleh Pak Joko Widodo dan kemudian juga diperhitungkan juga oleh Gerindra. Hanya saja perbedaannya lawannya inilah yang menjadi pertanyaan. Karena Gerindra menginginkan Ridwan Kamil dengan harapan bahwa Gerindra bisa maju untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kalau Mhm. Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Dan inilah hitung-hitungannya yang bisa jadi PKB dianggap idenya cemerlang, tapi sisi yang lain menjadi blunder. Karena sama saja mematikan kans kekuatan dari Gerindra yang ingin mencengkeram Jawa Barat dan berharap DKI Jakarta Golkar bisa menggeser Ridwan Kamil dan terjadilah politik bargain ataupun posisi tawar-menawar yang sangat menarik antara Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Mhm. Oke, ada peluang besar bagaimana kemudian nanti Ridwan Kamil begitu ya, Bang Efriza ya, yang kemudian akan dicalonkan ke Jakarta. Tapi kalau kita berbicara Kaisang, Bang Efriza, ini kan Kaisang atau PSI ini kan porosnya adalah poros istana begitu, yang mana bagian dari koalisi. Apabila memang Anies dan Kaisang ini benar-benar bisa bersatu atau nanti berduet di Pilgub Jakarta ini, apakah dalam artian juga iya berarti nanti Anies dan Kaisang adalah masuk porosnya juga poros pemerintahan, Bang? Ya, kalau Anies bisa berduet dengan Kaisang, ini menjelaskan bahwa satu sisi PKS sangat diuntungkan. Bisa jadi ia akan bisa diterima oleh Gerindra. Dan sisanya oposisi malah PDI Perjuangan nantinya. Mhm. Karena Anies itu yang lagi digoda oleh PDI Perjuangan. Ya. Niatnya PDI Perjuangan menggoda Anies supaya bisa menduetkan dengan Andika Perkasa dan bisa menunjukkan bahwa koalisi DKI Jakarta dan oposisi itu nanti mirip Hmm. dengan koalisi ataupun oposisi di luar pemerintahan. Dan nasional sama DKI Jakarta menjadi suatu hal yang
Dalam bahasa sekarang itu 11-12, tidak jauh beda. Dan ini yang sangat menarik. Dan ide PKB inilah yang saya rasa direspon oleh PDI Perjuangan dengan agak jengkel karena lagi-lagi yang diekspos adalah anaknya Pak Presiden Joko Widodo yang Mhm. merupakan rivalnya PDI Perjuangan. Dan saat ini tentu PDI Perjuangan akan kesulitan mau mengajukan siapa kalau bukan Anies. Dan tentunya ia akan bingung simbol lawan pemerintah itu siapa lagi kalau Anies berada di pemerintahan. Anies bersama dengan Kaisang. Dan tentu ini adalah sinyalemen. Namun kalau dilihat dari Anies, tentunya ini adalah kesempatan, peluang emas Anies bahwa 2029 itu memang Anies tidak bisa terus menggunakan baju yang sama, bahwa dia adalah garis keras dalam tanda kutip yang selalu disematkan oleh pendukung Anies Baswedan yang begitu kental, yang begitu loyal, dan ini harus mulai dicairkan. Kalau tidak, perolehan suara dari Anies Baswedan tidak pernah jauh dan tidak pernah besar. Hmm. 30% atau 35% itu sangat sulit di level nasional. Maka Anies harus merangkul semuanya. Dan untuk merangkul semuanya, maka Anies memang harus mencair dan mulai untuk terbuka kepada pemerintahan. Karena sangat sulit kalau melihat 8 kali keterpilihan dari Pak Jokowi dan anak-anaknya ya, sampai Gibran, maka Anies perlu berhitung. Ia apakah akan dipermalukan kembali setelah kalah lawan kakak, kalah juga lawan adik. Mhm. Dan ini adalah sangat memalukan bagi Anies Baswedan kalau kalah melawan Pak Joko Widodo, bukan kalah melawan PDI Perjuangan ya, tapi kalah melawan Pak Joko Widodo. Dan ini adalah simbol bahwa Anies harus berpikir, Pak Prabowo saja mengalahkan Pak Joko Widodo 2 kali, dia pun sadar tidak bisa dikalahkan. Satu-satunya cara adalah merapat dan merangkul dan bersama dengan Pak Jokowi. Nah, begitu juga dengan Anies saat ini. Ia harus berpikir ulang, apakah ia akan memilih berada di luar pemerintahan, berkoalisi dengan PDI Perjuangan, atau ia memperluas dukungannya menjadi bersama Kaisang dan menerima bahwa porsinya nanti akan semakin mencair, Hmm. orang banyak yang mencintai Anies Baswedan, banyak yang menerima Anies Baswedan dari lingkup nasionalis, dan tentunya ini akan diikuti dengan endorse dan pamrih yang akan diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo nantinya. Meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat tapi kekuatan Pak Joko Widodo itu tidak bisa diremehkan. Dan perhitungan beliau, taktik dan strateginya itu luar biasa cerdas. Hmm. Itu Mbak. Bang Efriza artinya dengan PKB sedari awal saat deklarasi mengatakan sedang berkomunikasi dengan PSI, lalu mengatakan akan mendalami keinginan Mas Kaisang berduet bersama dengan Anies Baswedan, ini juga bisa saya katakan dalam tanda kutip mematahkan juga niat PDIP untuk bisa bersama Anies Baswedan, Bang. Iya, ini adalah sinyalemen yang sangat keras yang digunakan oleh PKB. Hmm. Bahwa PKB ingin menunjukkan Anies Baswedan itu meskipun kemarin 01 dengan 03 berdekatan, tapi Anies Baswedan itu sangat dekat dengan Muhaimin Iskandar, sangat dekat dengan PDI Perjuangan, tapi lebih dekatnya dengan NU dan PKB. Ya. Dan itu yang ingin dihadirkan oleh PKB. Dan sisi yang kedua, PKB ingin menunjukkan bahwa ia juga bisa menjadi pemain inti di DKI Jakarta. Karena urutan 1, 2, dan 3-nya adalah PKS, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Sementara PKB kalau tidak ngambil momentum ini, ia tidak akan pernah dilihat karena suaranya hanya 10 kursi dan ia butuh satu partai lagi yang jelas adalah partai besar. Dan tentu harapannya dari PKB adalah PKS, dan tentunya dari sana pun juga ada Nasdem yang menginginkan hal tersebut, dan artinya koalisi Anies itu masih kuat, sama seperti koalisi yang kemarin, 02, karena Hmm. masih terdiri dari 3 partai itu. Dan menariknya, kalau Kaisang ada di sana, artinya Anies dengan non-partai, dengan 3 partai yang mengusungnya, bisa jadi malah menjadi kekuatan
baru yang harus ataupun dinegosiasikan untuk diterima oleh Gerindra. Jadi kekuatan di luar dari 02, dari Prabowo dan Gibran, itu menambah kekuatan baru dengan adanya dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan ini artinya daya kekuatan 01 walaupun dia dalam urutan Pilpres itu kedua, tapi dalam hal ini sebagai pemain inti di DKI Jakarta dia lebih hebat, dia lebih kuat dibandingkan PDI Perjuangan yang sudah kalah dan 2,6% suaranya terjun bebas dan P3 pun malah tersingkir dari Senayan. Dan ini Hmm. membuktikan bahwa kecerdasan PKB membawa gerbong dari koalisi perubahan untuk ditawarkan kepada pemerintahan. Dan ini tentunya akan membingungkan dan akan menjadi suatu hal yang patut diperhitungkan oleh Gerindra dan oleh Golkar untuk mengusung lawannya yaitu Ridwan Kamil. Oke, ini kan tidak bisa dipungkiri juga ya, Bang Efriza, bahwa memang elektabilitas dan kepercayaan publik di Jakarta pada Anies Baswedan ini memang tinggi sekali, begitu. Artinya power Anies untuk bisa maju lagi dalam kontestasi ini kan juga cukup besar. Pertanyaannya, Bang, apabila memang nanti PKB ini bersama dengan Anies Baswedan, lalu PDIP tidak bisa bergabung lantaran ada PSI atau Kaisang Pangarep begitu yang membersamainya, siapa calon yang kemudian bisa diunggulkan dari PDI Perjuangan, Bang Efriza? Ya, kalau seperti ini, tentunya PDI Perjuangan harus membangun kekuatan ketiga. Mhm. Dan kekuatan ketiga ini pertanyaannya adalah siapa yang mau diajak oleh PDI Perjuangan. Karena bisa jadi partai-partai yang lain lebih memilih tandingnya itu Anies dengan Kaisang, Ridwan Kamil yang diusung oleh Golkar dan Gerindra yang nanti pasangannya entah dari Gerindra ataupun dari partai lain misalnya. Namun saya rasa PDI Perjuangan ini akan kesusahan kalau ia tidak mencairkan suasana bahwa kalau PDI Perjuangan masih kaku, ia harus mau tidak mau berpikir untuk menarik partai mana yang mau ditarik. Sementara jelas-jelas kalau Nasdem jelas tidak mau untuk Ridwan Kamil, tapi ia memikirkan Anies. Sisi yang lain, kalau kita berbicara bahwa PAN itu malah kepengen Kaisang dengan anaknya Zulkifli. Ya. Dan kemudian bagaimana dengan PKS? PKS, PKB itu Anies. Dan kemudian Demokrat. Inilah yang paling bisa didekati oleh PDI Perjuangan. Tapi lagi-lagi Demokrat pun lebih memilih bersama dengan Ridwan Kamil ketimbang membangun koalisi dengan PDI Perjuangan karena ia berada di pemerintahan dan ia ingin membuktikan loyalitasnya kepada pemerintahan. Dan tentu ini sangat berat bagi PDI Perjuangan. Jangan-jangan malah PDI Perjuangan lagi diuji oleh PKB, lagi diuji dan sambil senyum-senyum PKB menguji mereka sejauh mana mereka serius mengusung Anies. Artinya, kalau mereka mengusung Anies dan semuanya pada setuju dengan Anies, ya artinya PDI Perjuangan harus mau untuk bersama dengan rivalnya, bersama dengan yang paling dibencinya, yaitu Jokowi dan keluarganya. Hmm. Kalau PDI Perjuangan mau, tentunya yang menang itu adalah Pak Joko Widodo. Beliau sebagai presiden dia akan tersenyum dengan bangga dan dia akan membuktikan bahwa lagi-lagi PDI Perjuangan satu organisasi berhasil dikerjai dalam tanda kutip ataupun ditundukkan oleh Pak Joko Widodo dengan tanpa mencoleknya atau tanpa tangan dari Pak Presiden langsung. Dan ini tentunya akan membuat PDI Perjuangan bisa jadi dia semakin kebakaran jenggot ataupun dia semakin panas karena situasinya Pak Sekjennya saja sekarang lagi bermasalah, sekarang pula Anies yang didorong, yang dilempar sinyalemen malah Anies didorong oleh PKB. Tapi ini juga bisa jadi melihat situasi ini, bisa jadi keinginan PKB ini ditinggalkan oleh Anies. Kalau memang Anies berbicara fatsun, berbicara etika bahwa ia tetap ingin merawat dukungannya yang solid, loyalitasnya ataupun pemilihnya yang loyal, yang
tidak suka dengan Pak Joko Widodo, iya siap untuk 2029 tidak populer, Hmm. siap kembali kalah dengan ya tadi dia memilih tetap berada di sisi kanan orang-orang yang fanatik. Nah, kalau Anies seperti itu, ya tentu yang menguntungkan adalah PDI Perjuangan. Lagi-lagi, bisa jadi Anies hanya diusung oleh PKS dan PDI Perjuangan. Itu semua sekarang tinggal di Anies. Bagaimana Anies melihat peta 2029? Iya, mau menerima tongkat estafet misalnya dari Pak Prabowo, kemudian ke Anies, atau ia ingin melanjutkan dirinya sebagai oposisi, tapi dengan resiko kegagalan nanti di pilkada bisa jadi ia menjadi pengangguran politik dan di 2029 ia tidak menarik. Walaupun tongkat estafet dari Pak Prabowo belum tentu diberikan secara cuma-cuma. Pak Prabowo bisa jadi menginginkan 10 tahun, tapi tentunya Anies masih ada peluang karena Anies berada di gerbong pemerintah ketimbang Hmm. dia berada di luar pemerintah. Mhm. Oke, ini jadi PR besar juga dan jadi pertimbangan yang harus sangat matang ya, Bang Efriza ya, bagi sosok Anies Baswedan untuk melihat kemenangan di Jakarta saja ini tidak cukup bagi perjalanan politiknya karena yang harus dikejar juga nanti bagaimana 2029 eksistensi Anies Baswedan ini juga masih terjaga ya, Bang ya, untuk kembali maju di pencalonan presiden 5 tahun mendatang. Apabila memang Anies Baswedan ini benar bersama dengan Kaisang Pangarep begitu, Bang Efriza, analisa Anda, apakah power keduanya ini memang sudah teryakinkan kemenangannya untuk bisa maju di Pilgub Jakarta atau apabila lawannya adalah dari poros istana yang dalam hal ini Ridwan Kamil yang dimajukan ini juga bisa jadi salah satu problem juga untuk kemenangan Anies dan Kaisang ini. Ya, kalau seandainya Anies dengan Kaisang Pangarep, ini adalah kita bisa melihat sejauh mana rasionalitas dari masyarakat kita. Hmm. Rasionalitas ini adalah bagaimana masyarakat melihat. Apakah masyarakat melihat peta politik kemarin, peta politik sekedar hasil dari MA, MK yang memuluskan anak presiden, itu yang pertama, atau masyarakat melihat bahwa Anies bekerja baik, jadi Anies dengan Kaisang ya tidak masalah, toh Anies Hmm. juga bekerja baik, Kaisang juga elektabilitasnya tinggi, Anies tinggi, atau mereka mencari figur baru dengan cara mereka menyadari tidak ingin misalnya mencari figur baru, ya dia berharap bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik daripada Anies. Yang kedua, dia berharap bahwa Ridwan Kamil bisa untuk 2029 misalnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat juga menilai bahwa antara Anies dengan Ridwan Kamil ini punya posisi yang setara. Nah, ini adalah menjadi suatu hal yang menarik. Kalau masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil dan elektabilitasnya tertinggi Ridwan Kamil ketika sudah ada kandidat misalnya, nah ini adalah tentu sebuah bentuk fakta yang menarik. Apakah benar-benar kinerja Anies itu minus sehingga dicari figur baru Ridwan Kamil atau karena Kaisangnya? Hmm. Maka figur baru Ridwan Kamil lah yang dipilih ketimbang Anies dengan Kaisang. Dan ini tentunya akan sangat menarik karena kalau seandainya Ridwan Kamil yang diajukan oleh Golkar dan Gerindra, mereka tetap bertahan karena 21 kursi itu terpenuhi, Gerindra 14, Golkar 10, PDI Perjuangan masuk ke sana, itu sangat menarik. Bahwa PDI Perjuangan berada di pemerintahan, tapi ia memilih untuk hanya misalnya di DKI Jakarta. Dan ini apalagi kalau ternyata kemenangan Ridwan Kamil yang bisa mengalahkan Anies. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik bahwa strategi PDI Perjuangan bisa jadi yang berhasil untuk mengelabui PKB. Jadi bisa jadi kita melihat bahwa jangan-jangan PDI Perjuangan memang tidak pernah mau mengusung Anies. Hmm. Hanya menggembar-gemborkan Anies supaya ditarik oleh PKB dan kemudian Anies diduetkan misalnya dengan Kaisang dan diharapkan Ridwan Kamil ini menjadi figur baru
Dan PDI Perjuangan akhirnya bersama dengan Gerindra, bersama dengan Golkar, dan berada di pemerintahan. Artinya, Anies dengan satunya lagi, Kaisang ini adalah cara PDI Perjuangan menyingkirkan, mengalahkan Pak Joko Widodo dan atau rivalnya Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini adalah peta yang masih perlu kita lihat siapa kira-kira yang bisa diajukan. Nah, kalau Ridwan Kamil dengan Andika Perkasa misalnya bisa diajukan, atau dengan Prasetyo, Edi, ataupun yang dari PDI Perjuangan, itu menjadi sebuah sinyal bahwa PDI Perjuangan akan berada di pemerintahan. Tapi kalau PDI Perjuangan tetap masih ngotot kepada Anies, dan Anies tetap menginginkan di pemerintahan, bisa jadi PDI Perjuangan pindah ke Ridwan Kamil dengan rasa malu karena ditolak oleh Anies Baswedan. Tapi kalau Anies Baswedan yang menolak di pemerintahan, menolak untuk bersama dengan Kaisang, dengan fatsunnya bahwa ia tidak ingin bersama dengan Pak Joko Widodo karena dianggap etik bermasalah, dan akhirnya ia memilih untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan berada di oposisi, dan ini semua saya lihat peta politiknya masih cair. Jadi memang masih saling melempar isu dan melempar wacana, mana yang diambil dan mana yang mengelabui, dan mana yang akhirnya menjadi sebuah peta perpolitikan. Kalau saya melihat kemungkinan besar 2 atau 3 calon itu yang terbaik bagi DKI Jakarta. Oke, ini masih sangat cair, artinya kita masih sama-sama akan melihat ya Bang Efriza, siapa lagi partai yang nanti akan mengusung Anies Baswedan, atau mungkin akan ada sosok baru yang dimunculkan oleh partai politik untuk bisa diusung di Pilkada Jakarta untuk bisa melawan Anies Baswedan. Artinya masih terbuka juga apakah Anies Baswedan nanti akan bersama dengan Kaisang Pangarep, atau justru Kaisang Pangarep juga akan dicalonkan dengan partai politik yang lainnya, seperti itu. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam Tribun Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita juga ada waktu untuk berdiskusi kembali, Bang Efriza. Ya, makasih Mbak Nila, dan terima kasih untuk Tribuners dan Tribun on Focus. Terima kasih atas undangannya. Jadi memang kita harus masih menunggu, Mbak. Dan terima kasih undangannya, Mbak. Siap, terima kasih Bang Efriza. Selamat beraktivitas kembali. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, Bang Efriza. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain yang pasti dan juga narasumber lainnya hanya dalam program Tribun on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.